Baik, perkenalkan nama saya adalah Diswa Itu, dan kali ini saya ditugaskan untuk memberi pemahaman tentang materi bakteri dan protozoa. Nah, apa sih itu bakteri? Nah, pengertian bakteri adalah makhluk hidup atau organisme bersel satu atau uniselular yang memiliki membran inti, tapi ia tidak memiliki klorofil. Nah, bakteri juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu dia itu bersel satu. Yang kedua, dia itu berhidup parasit. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Kemudian yang keempat itu eh oh ya, yang keempat itu bereproduksi. Bereproduksi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Nah, dalam ciri-ciri bakteri yang kakak tahu sendiri cuma empat hari-hari. Nah, dalam bakteri memiliki ciri-ciri, tapi yang kakak utamakan adalah empat ini deh. Nah, kemudian di dalam bakteri terdapat tiga bentuk. Yang pertama itu ada batang, yang kedua spiral, dan terakhir kokus. Nah, masuk ke struktur bakteri yang saya ketahui, mungkin di bagian terluar ini secara keseluruhan bentuk struktur bakteri ini adalah kapsul. Nah, di dalam kapsul terdiri dari dinding sel yang tugasnya untuk melindungi bagian dalam bakteri. Nah, di dalam dalam bakteri ini terdapat histoplasma, nukleus, dan yang penting tempat terjadinya pencernaan makanan, inti sel, gen-gen, semua berada dalam bagian dalam dari kapsul bakteri ini. Nah, yang bagian keluar ini adalah flagea atau alat gerak dari si bakteri ini. Nah, ini adalah materi dari bakteri. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi bakteri. Nah, dalam reproduksi bakteri kan terdapat dua, aseksual dan seksual. Nah, sekarang kita masuk ke seksual. Nah, notabene-nya bakteri, cara yang dilakukan bakteri untuk bereproduksi aseksual adalah membelah diri. Nah, di sini ada contohnya. Tahapan yang pertama adalah bakteri masih dalam kondisi yang utuh. Nah, di sini kromosom dan sel induk dan membran inti masih bertemu. Nah, tahapan yang kedua, mereka mulai terpisah. Nah, di saat inilah bakteri mulai terpisah menjadi dua. Nah, di saat bersamaan muncul dinding sel yang baru untuk mencegah kedua kromosom dan sel induk untuk tidak saling merusak satu sama lain. Nah, hal terakhir yang pasti juga sudah bisa ditebak. Nah, ini bakteri berpisah satu sama lain dan membawa masing-masing sel induk. Yang di atas ini memakai kromosom, sedangkan yang satu memakai sel induk dan membran sel. Kemudian yang kita lanjut ke seksual. Nah, di sini kita akan yang tadi kan aksesual, sekarang seksual. Nah, seksual itu terdiri atas tiga cara.
sekarang kita akan membahas cara pertama, yaitu konjugasi. Nah, konjugasi adalah cara perkembangbiakan yang terjadi karena melalui pilih. Nah, ini pilih yang sini. Nah, sini sudah ada rekaan dari contoh bakteri yang akan kita pelajari. Ini jantan dan ini adalah betina. Sel jantan biasanya disebut sel pendonor, sementara si betinanya disebut sel penerima. Nah, di sini masing-masing kedua bakteri memiliki faktor seksnya, tapi faktor seks si jantan ini yang lebih penting karena dia adalah pendonor. Kemudian ada kromosom. Seperti biasanya bakteri memiliki kromosom. Nah, tahapannya itu bakteri mulai berdekatan, ya. Bakteri mulai berdekatan yang nantinya tahapan yang ketiganya mempermudah mereka membuat ibaratkan portal yang membuat si pilih ini dapat mengenali faktor seks dari masing-masing bakteri. Di sini terjadi proses pentransferan genetik, bisa dibilang begitu ya, bisa dibilang pentransferan genetik dari si jantan ke betina, ya, dari si jantan ke betina. Nah, di saat selesai terjadinya pentransferan tersebut, maka bakteri akan terpisah. Nah, di sini si betina memiliki gen si jantan karena si jantan telah mendonorkannya, sementara si jantan masih dia masih tetap memiliki gennya, tapi mungkin dia tidak memiliki gen dari si betina karena ia bukan si penerima. Nah, di sini pilihnya sudah diputuskan oleh masing-masing kedua bakteri secara tersendiri, mungkin karena waktu atau apalah. Nah, yang kedua ada transformasi. Nah, transformasi adalah cara seksual tanpa perantara atau didukung oleh faktor lingkungan. Nah, ini sudah ada contohnya sini, bahwa misalnya kita pakai bakteri A dan bakteri B. Nah, di dalam bakteri A di suatu kawasan, jika lingkungannya mendukung atau jika tidak mendukung, maka bakteri ini akan secara langsung atau secara tidak langsung akan berpindah gennya atau berpindah kromosomnya ke bakteri dari A ke bakteri B. Tidak melalui pilih seperti yang di konjugasi, tidak melalui itu, tapi malah langsung keluar seperti ini, langsung keluar menuju ke B. Maka hasilnya adalah B memiliki dua gen, yang satunya berasal dari dirinya dan satunya berasal dari si A. Sementara si A tidak memiliki gen apa-apa karena mungkin dari pendapat saya si A ini sudah tidak mampu atau ingin membuat gen baru bersama si B. Nah, nantinya mungkin ini yang akan terjadi jika kalian lanjutan dari pembelahan diri. Nah, ini mungkin lanjutan dari pembelahan diri, transformasi ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah transduksi. Nah, transduksi ini adalah cara seksual yang menggunakan virus. Nah, di sini sudah tahapannya. Yang pertama itu si virus menginfeksi si bakteri. Kemudian di situ terjadi penggandaan dan
pemasukan dari genetik sang virus. Kemudian bakteri-bakteri sel dimatikan oleh virus, dan selanjutnya si virus ini keluar. Sehabis mematikan sel-sel bakteri di sini, si bakteri ini keluar dari sang bakteri ini. Mungkin tujuannya adalah menginfeksi bakteri lain. Kemudian yang terakhir, sisa si bakteri tanpa virus, tapi genetik dari virusnya tadi kan sudah tercampur, makanya di sini terjadi penggabungan materi dan genetika antara virus dan si bakteri ini tersendiri.